pengumuman SN dulu baru ikut SB. Kalau nggak lulus SN ya baru ikut SB, dan nggak lulus SB ya silahkan pikirkan bagaimana masa depan Anda selanjutnya. Hey ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saat-saat ini adalah lagi zamannya berbicara tentang PTN yang ingin dimasuki, tes ujian SN, tes ujian SB. Jadi saya akan sedikit menceritakan short storyku tentang SN dan SB. Jadi saya itu adalah one of berjuta-juta orang mungkin yang tidak lolos di jalur tersebut. Ya, kecewa, disappointed pasti ada. Kemudian merasa minder karena mungkin teman-teman kalian ada yang lulus di PTN yang diinginkan, PTN favorit di kota kalian masing-masing. Kemudian juga dari segi masyarakat pasti menilainya juga dengan kamu kuliah di mana? Jurusan apa? Pasti yang disebutkan oleh masyarakat itu PTN yang terkenal, kemudian namanya juga sering disebut. Waktu zaman aku itu ya kan pengumuman SN dulu baru ikut SB. Kalau nggak lulus SN ya baru ikut SB, dan nggak lulus SB ya silahkan pikirkan bagaimana masa depan Anda selanjutnya. Jadi karena kemarin kan sempat masuk di sekolah senior high school, itu masuk namaku untuk bisa mendaftar SN. Nah, jadi saya daftar tuh. Gak akan bilang di sini saya daftar jurusan apa. Yang jelas saya daftar SN, kemudian tunggu pengumuman. Nah, tiba sampai pengumuman. Oh my god, ternyata Tuhan Allah berkehendak lain, nggak lulus. Ya, hari itu termasuk termasuk hari tersedih di hidup karena tidak lolos, berhubung karena ada juga teman yang lolos. Jadi pasti kita sikap manusia yang seharusnya sudah kodratnya pasti membandingkan diri sendiri dengan diri orang lain, walaupun sebenarnya itu adalah sikap yang gak baik. Nah, gak lulus SN, daftar nih di SB, belajar, kemudian bahkan beli buku untuk berusaha lolos di jalur tersebut. Tapi tiba masanya tes, deg-degan nih masuk tes. Kemudian pagi sampai sore, berhubung saya ambil kayaknya IPA IPS hari itu. Kemudian keluar lagi hasil dari tes tersebut, ternyata nggak lulus guys. Itu saat itu tuh kayak sedihnya tuh double begitu, karena putus asa karena sudah nggak lulus di SN. Oh my god, saya kuliahnya jatuh di mana. Tiba-tiba pengumuman SB nggak lulus juga. Seolah-olah tuh kayak hidup mau dikemanain waktu itu ya, karena masih pikirannya belum terlalu terbuka. Nah, karena jalur kedua, jalur terkenal itu SN, NPTN dan SB itu saya tidak lulus, berhubung karena banyak masukan-masukan dari senior yang sudah lulus. Sebaiknya jangan hanya mendaftar di dua jalur itu, mendaftar juga di jalur-jalur yang lain, meskipun sebenarnya nggak berharap di situ, meskipun sebenarnya tidak ada minat di situ, tetap daftar walaupun hanya sekedar iseng. Kan rezekinya orang nggak ada yang tahu ya kan guys. Jadi daftar di semua tempat pendaftaran. Jadi itu adalah short story tentang pendaftaran SN dan SB ku. Jadi saya adalah termasuk orang-orang yang patah hati karena kedua jalur pendaftaran itu. Karena sekarang awal tahun ini adalah
tiba masanya kembali mengulang kenangan yang mungkin pahit untuk teman-teman adik-adik yang mungkin sama jalannya seperti saya dan orang-orang di luar yang lain tidak lulus di jalur tersebut. Jangan sampai untuk patah semangat, kemudian tidak, maksudnya putus asa, nggak tahu mau bikin apa lagi. Sekedar info saja, banyak sekali tempat kuliah, banyak sekali kampus-kampus yang lain, meskipun tidak terkenal, meskipun tidak banyak yang minati, tapi intinya semua kampus itu adalah tempat belajar sama saja guys. Jadi sekedar informasi bahwa sebenarnya kita tidak boleh terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sementara temanku selanjutnya di sini PTN terkenal, terus jurusan juga terkenal, mungkin bahkan masa depannya sudah tertata rapi, nggak seperti saya yang SN tidak lulus, SB tidak lulus, nggak tahu mau lanjut gimana lagi. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang kita pikirkan ketika tidak lulus di dua jalur tersebut. Sebenarnya banyak, seperti yang saya katakan, banyak sekali kampus. Terus sebenarnya juga kita terlalu di mindsetkan dengan pikiran-pikiran yang di masyarakat bahwa kuliah yang bagus itu harus di kampus yang besar, yang banyak peminat, kemudian di jurusan-jurusan yang hanya orang-orang banyak tahu. Itu adalah salah satu faktor kenapa kita galau, sedih, kecewa karena tidak lulus. Sekali lagi, suksesnya orang bukan dari kampus di mana dia kuliah, jurusan apa dia kuliah, itu pure dari individu kita sendiri. Bagaimana caranya untuk mengolah pelajaran yang telah kita terima di kampus-kampus tertentu, misalnya yang swasta ataukah PTN yang tidak terlalu diminati oleh orang-orang. Kemudian juga bagaimana cara kita untuk mengedit sedemikian rupa ilmu itu untuk dapat berfungsi, untuk dapat berguna di masyarakat nantinya. Karena kesuksesan orang itu tidak dilihat dari hal tersebut, tidak dilihat dari lulus di PTN mana, tidak dilihat dari jurusan apa dia waktu kuliah, tapi dilihat dari seberapa berguna dia ketika lulus nanti, seberapa bermanfaatnya dia di kalangan masyarakat. Hal paling kecil berguna dulu di keluarga. Karena saya adalah salah satu orang yang masuk dalam daftar gagal di kedua jalur tersebut. Jadi saya tahu bagaimana perasaan teman-teman yang tidak sama jalannya dengan saya. Ya begitu. Tapi enjoy saja, nikmati prosesnya, kemudian jangan sampai karena hal tersebut jadi depresi, kemudian harus lanjut di yang diinginkan. Sebenarnya nggak seperti itu juga, karena lambat laun ketika kita misalnya ada satu tempat yang ditempati untuk kuliah, untuk menuntut ilmu, itu walaupun bukan pilihan pertama dan kedua, ketiga kita pada saat plan, itu bisa kita berusaha di situ, bisa di situ untuk berpikir bagaimana kedepannya, bagaimana nanti hidup kita mau diapakan, seperti itu. Kesimpulannya, jangan pernah untuk mendengarkan kata-kata orang yang negatif, karena sebenarnya itu tidak akan membuat kita tumbuh, tidak akan membuat kita berkembang sedikit pun. Karena sifat orang itu berbeda-beda. Ada ketika dia mendengarkan kata-kata yang pesimis, bisa jadi langsung drop semangatnya. Ada juga orang yang mengambilnya untuk sebagai
pembangkit semangat beda. Tapi kebanyakan orang pasti kayak minder dengan pendapat masyarakat yang harus kuliah PTN yang terkenal. Kok aku nggak kenal ya, kau kuliah di mana sih? Nggak terkenal, nggak besar, hanya kecil. Itu adalah sebenarnya kata-kata yang sakit jika dirasakan, jika didengarkan. Tapi it's okay. Juga kesimpulannya, dimanapun kalian kuliah, apapun jurusannya, mau itu tidak disuka maupun disuka, mau itu PTN ataupun swasta, sama sekali tidak menjamin bahwa kalian akan sukses, tidak akan menjamin bahwa kalian akan berguna, tidak juga menjamin bahwa kalian akan bahagia dengan PTN tersebut, baik swasta maupun negeri. Juga tidak menjamin semuanya. Hal yang menjamin adalah bagaimana cara kita mengolah ilmu yang telah kita terima supaya dapat bermanfaat, dapat feedbacknya dari masyarakat, keluarga terutama, dan diri kita sendiri. Juga sebaiknya optimis karena kita tahu bahwa plan kita, rencana kita itu menurut kita sangat bagus, tapi kita sangat tahu bahwa rencananya Tuhan yang Maha Kuasa pasti lebih baik dari apa yang kita pernah damba-dambakan, pernah pikirkan, karena sudah diaturkan. Jadi kita hanya bisa untuk melanjutkan, mengambilnya dengan besar hati, kemudian dengan semangat. Jangan sampai cuman karena gagal di kedua jalur itu, kemudian tidak masuk di PTN dan jurusan yang diinginkan, membuat kita drop. Gak seperti itu. Saya berbicara seperti ini bukan karena saya tidak lulus di SN dan SB. Saya berbicara seperti ini sebagai pendengar bahwa itu bukan sama sekali tolak ukur yang tepat untuk kesuksesan seseorang. Just it, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ada pendapat lain ataukah mungkin tidak setuju dengan apa yang saya utarakan tadi, bisa komen below bagaimana pendapat kalian tentang SNSB ini. Kemudian juga jangan lupa like jika kalian memang suka dengan video ini. Also subscribe untuk mendukung channel ini juga untuk berkembang. Tetap semangat dimanapun Anda kuliah, tetap produktif juga. Dah.